Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Mari silakan dulu Pak. Ya Bapak dari kami sampaikan terima kasih selamat datang di sekolah kami Iya. di sekolah Tempat Kemayoran. Barangkali ada yang perlu dibantu, perlu kami kita tindak lanjuti, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya kami perkenalkan dulu saya John Surya Darmanto Kaeja, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Poso. Saat ini kami sudah masuk pada modul 3.1, jadi kami mendapatkan tugas untuk studi kasus, mewawancara kurang lebih 2 atau 3 kepala sekolah. Jadi yang pertama saya bersyukur Bapak mau menerima kami untuk dapat hadir pada saat ini untuk mewawancara Bapak. Jadi Pak, ada sebelum kita masuk ke selanjutnya, saya minta Bapak supaya memperkenalkan diri dulu Pak. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi kami sampaikan selamat datang di sekolah Desa Kemayoran di sini. Dan baik kami perkenalkan sekolah kami ini. Yang pertama, saya pribadi Rusman Mayai di kepala sekolah, dan jumlah guru di sini ada kurang lebih 8 orang. Siswanya sekarang kurang lebih 106 orang. Untuk keadaan sekarang di tahun ajaran 2022-2023. Ya, jadi mungkin itu yang pertama saya jelaskan. Saya terima kasih pemerintah. Ya. Dalam menjalankan tugas Pak, dalam Bapak menjalankan tugas harian sebagai seorang pemimpin atau manajer pembelajaran atau kepala sekolah di SDN 1 Maya ini Pak, jelas Bapak menghadapi kasus-kasus. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Di mana Bapak bisa membedakannya? Ya, baik, terima kasih. Kalau bisa saya lihat, yang pertama untuk siswa yang pernah muncul kita selesaikan, kita temui dan kita selesaikan. Ya. Ya, secara mendidik untuk siswa. Ya. Yang pertama, tahun lalu itu ya, ada yang kita temukan anak sudah mulai belajar merokok. Oh iya. Belajar merokok, mungkin itu dilihat dari orang tua, mungkin ada seperti mata si merokok ini. Jadi ini kasus yang tapi dia coba-coba, tapi belum temukan ada rokok. Iya. Di tasnya ada matis. Nah, ini salah satu yang sesungguhnya di lingkungan sekolah itu tidak boleh terjadi. Iya. Sedang guru saja, ya, yang merokok itu ada ruangan khusus. Iya. Bagi siswa. Iya. Satu hal yang belum terjadi. Oleh karena itu, kasus itu kami selesaikan. Pertama, anak dipanggil, baik guru kelasnya maupun saya selaku penanggung kepala sekolah. Kita selesaikan secepatnya bahwa itu yang pertama membahayakan kesehatan. Iya. Yang kedua, hal ini akan membuat citra sekolah tidak baik. Iya. Usia masih anak itu belum bisa, itu mungkin dia baru belajar merokok, tapi hal ini secepatnya. Dan tidak lanjut dari itu juga kami menemui orang tua. Iya. Anak yang sudah mulai merokok karena ada barang ditemukan, ada rokok ditemukan, bukti ada macis. Nah, jadi ada 2-3 orang yang memang. Ya, karena itu setelah kami panggil orang tua, ya kami konfirmasi, dan itu penyelesaiannya tidak hanya pihak sekolah, tapi juga melibatkan orang tua. Bagaimana tentu hal ini dia bawa dari rumah. Iya. Yang ditemukan oleh guru, rokok dengan macis ini dibawa dari rumah. Ya, jadi itu salah satu penanganan, dan itu puji Tuhan sampai sekarang hari ini juga tidak pernah terjadi lagi, tidak ada ditemukan hal yang seperti itu. Dan waktu kehadiran juga dari UKS, dari Undang-Undang Puskesmas menjelaskan dua hal yang seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya akan sampaikan. Ya, pertama saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak. Dalam menjalankan tugas, Bapak menghadapi satu kasus tersebut Pak, sama-sama benar. Bapak memutuskan yang pertama benar, yang keduanya benar. Terus kasus ini sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan.
Maksudnya Bapak berada di antara dua keputusan yang sama-sama benar. Bagaimana cara mengambil keputusan dalam hal ini, dalam kasus ini? Ya, salah satunya tentunya kalau lingkungan sekolah, kita yang pertama tidak akan lari dari aturan. Aturan dalam arti baik untuk siswa ada unsur mendidik, ya untuk menyebabkan satu masalah, dan dalam arti di pihak lain tidak kita rugikan, kita tidak diskriminasi seperti itu, tetapi di dalamnya sama-sama memberi sesuatu yang positif, baik untuk siswa, ya, baik untuk pihak guru atau antar guru atau antar siswa, yang mana itu kita selesaikan tentunya berdasarkan koordinasi kerjasama dengan guru kelas. Ya, saya selaku tanggung jawab, dan semua kasus itu tidak hanya permasalahan yang ada itu hanya tidak selesai, tapi tetap diberikan pembimbingan, ya, pemantauan, pembimbingan sehingga hal ini tidak akan terjadi lagi, dan itu tetap tidak menyudutkan siapapun kalau kita menyelesaikan masalah. Tidak demikian. Iya. Terus selanjutnya Pak, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif menunjang Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral? Ya, salah satunya yang kita tadi Faktor lain penilaian ya, faktor lain untuk dapat menyelesaikan kasus. Iya, jadi salah satunya karena kita pihak sekolah itu boleh kata hanya sebagian kecil waktu di sekolah, di sekolah. Ya, salah satu selain kita menjalin komunikasi dengan orang tua murid, karena siswa lebih banyak waktunya di rumah, di lingkungan keluarga, orang tua, maka kita selalu koordinasi dengan baik lewat komite sekolah. Ya, rapat tentu secara reguler, rapat dengan pihak orang tua di awal tahun ajaran, itu hal-hal yang salah satu antisipasi. Ya, ketika juga salah satu kita ada kegiatan hari-hari besar keagamaan, itu juga dimanfaatkan untuk kita bisa menyampaikan hal yang berkaitan dengan etika moral anak-anak, bagaimana kesinambungan antara pihak sekolah maupun dengan pihak orang tua di rumah. Ya, pihak pimpinan juga biasa menghadirkan tokoh agama dari aparat, biasa Polmas juga memberi penyuluhan di lingkungan sekolah. Demikian. Dalam menyelesaikan kasus, contohnya dalam satu situasi terjadi kasus di sekolah Bapak, apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus itu pada saat itu, atau Bapak punya agenda lain lagi, punya jadwal untuk menyelesaikan? Jadi, ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita menghadapi satu masalah, yang pertama seperti yang tadi itu harus cepat kita selesaikan, kita tindak lanjuti itu sehingga tidak menunda waktu. Yang kedua, permasalahan itu tidak serta-merta kita lepas atau selesai, tetap dalam pengawasan pembimbingan guru. Ya, apalagi kepala sekolah dalam setiap katakan apel itu selalu dicek, selalu disampaikan pencegahan itu agar itu tidak terjadi lagi. Ya, jadi tidak serta-merta itu selesai saat itu, tapi tetap diberikan pengawasan dan pembimbingan, ya, secara terus-menerus. Demikian. Iya. Selain tadi Bapak sampaikan komite, ya, ini seseorang atau faktor-faktor yang menunjang Bapak dalam penyelesaian masalah ini. Apakah ada perorangan lain lagi yang menunjang Bapak? Apakah contohnya seperti atasan, contohnya kalau tidak SP3 atau teman-teman kepala sekolah atau guru senior dalam penyelesaian kasus? Dan itu juga kalau kita ada pengawas di sekolah itu, ya sebagai kita punya yang ketika terjadi mekanisme di dalam, ya, bisa kita mengundang pengawas. Ya, memang tugas mereka juga manakala itu terkait dengan guru, bimbingan guru.
kemudian sedikit ada permasalahan kesehatan nanti dengan urusan yang kadang izin melewati Ya, batas waktu izin, ya itu kita punya disiplin ya, tentang disiplinan. Jadi itu juga terkait ketika mulai lain, jadi memang itu mutlak tanggung jawab kepala sekolah tentang tugas-tugas di kelas dan lain sebagainya. Ya, kecuali yang sifatnya teknis juga, yang pengembangan pendidikan hukum sekarang itu ya, kita banyak narasumber lain. iya, iya. Ya, berarti sudah baik ini, berarti Bapak dalam segala masalah Bapak berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada di sekolah. Terus terakhir Pak, saya ingin Bapak menyampaikan dari penyelesaian kasus yang Bapak sudah alami ini, yang Bapak sudah dapatkan ini, apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman-pengalaman ini? Contohnya dalam pengambilan keputusan dilema etika di mana Bapak harus memutuskan berada di antara dua keputusan yang sama-sama benar. Apa yang bisa ambil? Jadi pengalaman pribadi. Kita ambil hikmahnya itu, terima kasih. Kita ambil hikmahnya itu, tentunya itu pengalaman yang kita lewati itu merupakan satu bagaimana tindak lanjut ke depannya. Nah, kita menindaklanjutinya, melaksanakan tugas atau membimbing guru, ya, terutama dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ya, dalam kita ini sebagai aparat pemerintah, kita tentunya tidak boleh lari dari mekanisme aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ya, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar di kelas. Nah, itu tentunya kita sudah lakukan, mana itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu. Iya. Jadi dari awal tadi saya sudah melihat berarti dalam mengambil keputusan Bapak sudah mengambil skala prioritas, di mana peserta didik itu menjadi yang utama, kemudian tidak melupakan juga yaitu nilai-nilai kebajikan, dan dalam hal ini Bapak juga setelah mengambil keputusan itu mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah ambil. Ini Pak pembelajaran yang terbaik bagi kami secara khusus calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya kami juga bisa beraksi nyata, kami juga mengimplementasikan apa yang kami dapatkan dalam guru penggerak ini. Terima kasih Pak sudah memberi kesempatan kepada kami, sudah menerima kami pada saat ini. Ya. Terima kasih. Selamat siang.